Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? In this wonderful occasion, we are going to discuss chapter 5 of Nations and McAllister's book, especially entitled Goals, Contents, and Sequencing. Because this chapter is very long, guys, I would like to uh, divide this chapter actually into five. Okay, and this is the first part of this chapter. Okay, let's start. Okay, the aim of this part of the curriculum design process is to make a list of the items to teach in the order in which they will be taught. Jadi ketika kita bicara masalah goals, content, dan sequencing, ini tujuannya itu adalah agar ketika kita mendesain kurikulum, kemudian membuat learning materials, itu kita making list of the items. Jadi intinya adalah membuat list, membuat item yang akan kita ajarkan ya kepada siswa kita. Ya. Okay, and next, content and sequencing must take account of the environment in which the course will be used, the needs of the learners, and the principles of the teaching and learning. Oke, jadi kalau kita membuat konten dan sequencing, ya urut-urutan ya materi yang akan kita ajarkan, itu kita harus melihat pertama environment, oke, kemudian needs of the learners, kemudian yang ketiga adalah principles of teaching and learning ya. Kita bisa melihat contohnya misalnya, we can take the examples of the environment factor. Ini misalnya aspek atau faktor environment, misalnya learners ya. Jadi konten itu harus mempertimbangkan learners kita. Oke, misalnya the ideas in the course should help learning in the classrooms. Konten materi pembelajaran yang kita buat itu seharusnya membantu siswa untuk belajar di dalam kelas. Kemudian the ideas in the course should suit the age of the learners. Konten dari course, dari materi pembelajaran yang kita buat itu seharusnya itu suit the age, sesuai dengan umur dari siswa kita. Kemudian the content should take account of what learners expect to see in an English course. Jadi konten itu harusnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembelajar atau siswa kita. Kemudian the sequencing of the content should allow for some learners being absent for some classes. Nah, jadi sequencingnya itu harus ketika siswa itu misalnya absen tidak masuk kelas, dia tidak akan ketinggalan begitu ya. Oke. Jadi biasanya kalau kita urutkan ya dari yang simple kemudian ke yang kompleks, ini biasanya kan kalau siswa absen yang akan ketinggalan gitu ya. Seharusnya konten yang baik itu harus mempertimbangkan itu learners. Jadi ketika mereka absen sekali itu kemudian tidak ketinggalan sama sekali ya. Oke. Kemudian dari aspek teachers ya, the language in the course should be able to be modeled and comprehended by the teacher. Nah, kemudian konten bahasa yang kita tuangkan di dalam materi pembelajaran, dalam konten pembelajaran itu apa? Itu harus bisa dicontohkan oleh guru ya, dicontohkan oleh kita ya sebagai guru ya. Oke, kalau kita misalnya membuat ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris ya, gurunya itu harus bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris dengan baik. Oke. Kemudian the situation, the number of lessons in the course should suit the school term of the year. Oke. Jadi jumlah dari lessons ya yang kita ajarkan di dalam course itu harus sesuai dengan school term ya, jangka waktunya. Misalnya 1 semester ya, setengah semester, berapa kali pertemuan harus ada itu ya, sesuai dengan waktu yang disediakannya. Kemudian the ideas in the course should increase the acceptability and usefulness of the course outside the classrooms. Jadi konten yang kita ajarkan di dalam proses pembelajaran di dalam sebuah course itu harus berguna dan harus bermanfaat ya di luar kelas. Makanya materi pembelajaran, konten pembelajaran itu harus berguna bagi siswa kita. Oke, kalau kita misalnya mengajari kosakata ya, kosakata itu harus berguna untuk berbicara dalam bahasa Inggris sehari-hari misalnya ya. Oke guys, selanjutnya
Aspek yang harus dipertimbangkan juga adalah needs ya, yang terdiri dari likes, wants, and necessities. We have learned about this. Okay, likes misalnya, the content should suit the proficiency level of the learners. Jadi konten yang kita buat harus sesuai dengan level kemampuan dari siswa kita. Kemudian wants, the content should take account of what learners want. Jadi kontennya harus mempertimbangkan apa yang diharapkan ya, yang diinginkan oleh siswa kita. Misalnya, siswa kita ingin mempelajari TOEFL agar lulus proficiency test TOEFL ya. So we have to teach them about TOEFL, TOEFL skills, reading, writing, listening, something like that. Kemudian necessities, the content should be what learners need. Jadi konten itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa. Kemudian principles, the content should be based on relevant principle of those studies in chapter 4. Jadi konten itu memang harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian ya, prinsip-prinsip dalam pembelajaran dan pengajaran ya. Oke, next. The goals of the language lesson can focus on one or more of the following. Jadi, when we are talking about goals, ya, goal dari pembelajaran bahasa itu bisa fokus pada salah satu atau lebih dari satu aspek di bawah ini. Yang pertama adalah language, such as vocabulary, structure, phonology, and functions. Kemudian ideas, kemudian skills, ya. Something like listening, speaking, reading, and writing, or text, or discourse. A connected series of utterances, either spoken or written, text or conversations. Jadi ini teks ya, bisa dalam bentuk conversation, bisa teks yang tertulis ya. Jadi inilah sebetulnya goals ya, yang bisa kita buat ya, kita tetapkan kalau kita mengajarkan bahasa ya. Kemudian, it is possible to plan or evaluate the contents of the courses by looking at each of these 4 areas. Jadi kalau kita mau planning, merencanakan atau evaluating the content of the course, itu kita bisa memakai ini tadi, 4 standar tadi ya. Within each of which choices have to be made regarding the unit for planning and checking the course. For examples, in the area of language, the units may be based on vocabulary, verb forms, and verb patterns, sentence patterns, or language functions. Misalnya, contohnya, kita memakai standar area of language yang akan kita jadikan sebagai goals. Ya. Maka fokus kita misalnya pada vocabulary, kemudian bentuk verb, ya, kemudian verb patterns, pola-pola kata kerja, sentence pattern, pola-pola kalimat, atau language function, ekspresi-ekspresi dalam berbahasa, alright. Kemudian often a combination of language unit is used. Jadi bisa saja goals yang 4 tadi itu bisa digabung menjadi satu ya. Misalnya 2 dijadikan satu. Misalnya memakai ketika kita menyusun sebuah materi pembelajaran bahasa Inggris misalnya urut-urutannya itu yang chapter pertama, chapter 1, itu kita memakai misalnya what do you call it, ide atau gagasan dengan topik ya, dengan topik. Misalnya topiknya adalah kegiatan siswa sehari-hari misalnya, topiknya itu. Maka di dalamnya tentu kita akan mengajarkan juga tenses ya, how to express daily activities using present tense. So we have to include the tenses in our topic. So this is actually the combination. Ini adalah kombinasi ya antara topik yang berbasis pada tema tadi ya, gagasan, ideas, dengan tema kegiatan sehari-hari, tapi di dalamnya juga ada area bahasa yang kita ajarkan. Ada vocabularies, we have also grammar, present tense, something like that. Making sensible, well-justified decision about content is one of the most important part of curriculum design. Jadi penting banget untuk menentukan kita bisa menentukan konten yang baik, yang mempertimbangkan banyak hal ya, sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam proses pembelajaran
penelitian, pembelajaran dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang kita sebut tadi, itu konten kita menjadi poor. We are going to have a poor content. Okay, then we are going to fail in the teaching and learning process. Kita pun tidak akan berhasil ya, akan gagal kita di dalam proses pembelajaran. Maka konten itu sangat penting banget. Maka harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang benar dalam pembuatan kontennya. Some curriculum designers break goals down into smaller, well-specified performance objective. Nah, biasanya juga orang-orang yang mendesain kurikulum itu break goals down into smaller, well-specified performance. Membagi goals itu menjadi spesifik, tujuan-tujuan pembelajaran yang spesifik ya. Ini boleh saja ya. Bahkan dalam kurikulum perguruan tinggi itu ada spesifik goal yang ditetapkan. Bahkan juga dalam kurikulum yang diterapkan di SMP, SMA ya. Saat ini juga para guru itu membuat spesifik objektif ya, tidak hanya 4 tadi ya, tapi 4 tadi paling tidak sebagai gambaran. Ya, next, this is especially useful for monitoring and assessing learners' progress. Oke, jadi spesifik objektif itu berguna untuk memonitor kemajuan siswa kita. Even if a course designer does not want to go to this level of detail, there is a value in setting smaller goals for the various trends or skill subdivisions of a course. Nah, bahkan ketika kita kemudian tidak mau repot ya dengan menetapkan goals ya seperti itu, ini ada saran bahwa tidak harus goals yang kita tetapkan tidak harus terlalu spesifik ya, terlalu jelimet, tapi yang jelas itu harus paling tidak yang 4 tadi ya, yang goals 4 tadi ini harus dijadikan sebagai dasar kita di dalam membuat content of the course. Okay, right. Thank you very much guys. That's all that I can talk today. Terima kasih, and see you for the next part of this chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.